Baik, selamat siang Bapak Ibu, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk pertemuan ketiga. Jadi pertemuan ketiga kemarin diinfokan oleh Pak Adi Gunawan bahwa pertemuan ketiga dilakukan secara daring, maka metode yang saya pilih adalah metode YouTube ya, menggunakan rekaman yang saya share di YouTube agar Bapak Ibu dapat membukanya kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu berada. Di tengah kesibukan yang pasti padat ya, jadi melalui YouTube Anda bisa mengulang-ulang kembali untuk mendengarkan dan memutar video berulang-ulang seperti itu. Nah, kemudian untuk materinya, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang penyelesaian siklus akuntansi. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah saya berikan tugas untuk mengerjakan PR jurnal perusahaan jasa ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jurnal tersebut. Nah, ada info juga kemarin bahwa ada mahasiswa tambahan ya, jadi silakan mahasiswa tambahan untuk meminta materi dari teman-teman atau dari ketua kelas ya untuk pertemuan sebelum-sebelumnya, dan juga nantinya wajib mengerjakan tugas untuk pengganti nilai kehadiran yang awal dulu. Jadi nanti akan saya berikan tugas terpisah, nanti menyusul ya, seperti itu. Silahkan nanti konfirmasi dengan saya, siapa saja mahasiswa-mahasiswa susulan yang baru. Oke, kita langsung masuk ke pertemuan ketiga, yaitu penyelesaian siklus akuntansi. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai siklus akuntansi. Nah, ini sebenarnya sudah lumayan banyak juga kemarin saya bahas sedikit-sedikit ya. Jadi siklus akuntansi dalam kegiatan ekonomi selama ini sering kita dengar siklus akuntansi perusahaan. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi perusahaan adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Nah, pada umumnya, siklus akuntansi itu selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan, dan dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup, seperti itu. Kemudian, nah ini adalah siklus akuntansi. Nah, ini untuk mahasiswa yang susulan ya, yang belum pernah dengar sama sekali. Jadi, dalam laporan keuangan itu ya, penyusunannya itu dimulai dari beberapa proses, tidak bisa langsung dibuat laporan keuangan atau laporan laba ruginya atau neracanya. Nah, yang pertama ada bukti transaksi atau ada transaksi yang terjadi. Nah, transaksi yang terjadi itu harus dicatat di dalam jurnal atau buku kerja yang sesuai. Nah, bukti transaksi itu dicatat ya, harus ada buktinya. Jadi kalau ada transaksi tidak boleh hanya berupa kata-kata saja, tetapi harus ada bukti transaksi yang menyertai. Nah, bukti transaksinya berupa apa? Bisa kwitansi, bisa bukti kas keluar ya, bisa macam-macam. Nah, harus ada bukti yang menyertai. Nah, jadi dokumen sumber atau bukti transaksi. Kemudian setelah itu, transaksi itu dijurnal atau dimasukkan dalam kertas kerja sesuai dengan keterjadiannya. Jadi dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, setelah dianalisa dan dimasukkan dalam jurnal, transaksi tersebut diposting ke buku besar. Jadi buku besar ini fungsinya nanti untuk mengetahui saldo masing-masing transaksinya itu berapa. Nah, kemudian kalau sudah diposting di buku besar, nanti akan ketahuan. Jadi saldo masing-masingnya itu berapa. Nah, jadi kemarin saya jelaskan di dalam perusahaan itu biasanya ada yang namanya daftar akun. Jadi misalnya terjadi biaya telepon, berarti dia masuknya ke
akun biaya telepon. Ya, jadi harus dikategorikan, harus dibuat akunnya supaya tidak terlalu melebar kemana-mana atau terlalu luas perkiraan yang dibuat. Jadi kategorikan ya, misalnya ada biaya iklan, biaya promosi ya, misalnya masukkan dalam biaya iklan. Jadi supaya tidak dicatat satu persatu, terjadi biaya iklan, terjadi biaya promosi, terjadi biaya surat kabar misalnya. Jadi itu dikategorikan supaya bisa terkumpul jadi satu. Nah, itu namanya daftar akun. Nah, jadi di sini setelah diposting ke dalam buku besar, nantinya saldo masing-masing akun itu akan kelihatan berapa. Ya, jadi supaya tidak harus menghitung setiap hari. Jadi misalnya ada saldo akun untuk kas, kalau tidak diposting ke buku besar, ketika nanti Anda akan melihat berapa nilai saldo kas itu, Anda harus hitung lagi kemarin kita ada penerimaan kas sekian, kemarin kita ada pengeluaran kas sekian, berarti kasnya misalnya 500.000 dikurangi 200.000, nah itu akan terlalu lama. Sehingga ada yang namanya buku besar ini untuk mengumpulkan nilai-nilai dari semua transaksi yang terjadi. Nah, kalau sudah diposting ke buku besar, nanti lihat di sini ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini berisi saldo-saldo dari setiap akun yang ada itu masing-masing berapa. Jadi diperisam atau diringkas dalam neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian ada sendiri nanti jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu dilakukan untuk akun-akun yang perlu penyesuaian. Misalnya, ini sambil saya mengulang kembali ya. Misalnya, ada yang namanya kemarin sewa dibayar di muka atau asuransi dibayar di muka, seperti itu. Jadi perusahaan itu membayar asuransi untuk misalnya 2 tahun. Atau sewa misalnya untuk 3 tahun. Nah, itu dicatatnya nanti per bulannya dihitung berapa sih asuransi sebenarnya. Jadi kalau kemarin misalnya bayar sewa 50 juta untuk 2 tahun, berarti 1 tahunnya 25 juta. Nah, itu nanti dicatatnya itu tidak langsung sebagai biaya sewa 50 juta, karena nanti kalau langsung dicatat sebagai biaya sewa 50 juta, tidak bisa dilihat secara real berapa biaya sewa per bulannya, sehingga dilakukan penyesuaian per bulan untuk mengetahui berapa jumlah real biaya asuransi atau biaya sewa yang terjadi. Seperti itu ya, nanti kita akan masuk ke hitung-hitungannya. Nah, jadi itu penyesuaian namanya. Kemudian, kalau ada penyesuaian, berarti neraca saldonya itu juga harus diupdate. Berarti ada perubahan pada akun-akun yang terjadi penyesuaian. Nah, terus kalau sudah diupdate, ada yang namanya nanti neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah itu baru nanti dibuat laporan keuangannya. Laporan keuangan itu ada laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Itu yang kita bahas. Ya, masih ada jenis laporan keuangan lain seperti laporan arus kas, tapi kita tidak membahas itu ya. Yang kita bahas nanti laporan keuangannya yang sederhana saja, yaitu laba rugi, neraca, dan perubahan modal. Setelah dibuat laporan keuangannya, nanti ada jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini adalah untuk akun-akun yang ditutup. Barangkali Bapak Ibu masih ingat ya, yang kemarin saya sampaikan di kelas. Jadi ada akun yang ditutup, yaitu akun-akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi atau akun-akun nominal, akun-akun sementara. Jadi akun itu harus selalu ditutup dan dimulai angkanya dari 0 ya, seperti pendapatan. Kalau Bapak Ibu punya usaha, kalau Anda ditanya berapa penghasilan kita pada tahun 2001 gitu ya misalnya, pasti Bapak Ibu ngitungnya hanya penghasilan yang tahun 2001, tidak dijumlahkan dari perusahaan itu berdiri. Jadi perusahaan itu menjalankan usaha itu kan beberapa periode ya. Tapi untuk laporan laba ruginya atau pendapatannya itu selalu dihitung dari 0 pada tiap awal periode kan gitu.
Tidak mungkin pada tanggal 1 Januari, kalau Bapak Ibu ditanya, penghasilan kita berapa sekarang untuk hari ini? Anda akan menjawab penghasilan tahun lalu dimasukkan. Nah, itu namanya tidak mungkin ya, karena penghasilan saat itu ya dihitung dari saat itu gitu ya, dari periode tersebut. Seperti itu. Jadi dimulai dari nol, sehingga ada yang namanya jurnal penutup itu. Agar saldo-saldo itu dimulai lagi dari nol. Oke, seperti itu. Nanti ilustrasinya di latihan ya. Nah, kemudian setelah itu siklusnya, ada kertas kerja atau worksheet yang digunakan atau fungsinya itu untuk membantu dalam membuat laporan keuangan. Namanya adalah neraca lajur atau worksheet ya. Nah, worksheet ini ada beberapa fungsi ya, yaitu jadi worksheet ini berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data. Nah, worksheet atau kertas kerja atau neraca lajur ini berbentuk multi kolom yang memuat satu kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Jadi semua ini dimasukkan dalam neraca lajur. Bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah contoh format neraca lajur. Jadi ada description-nya atau keterangan atau nama akunnya di kolom ini. Kemudian ini adalah neraca saldo sebelum penyesuaian. DR itu debit rekening, CR kredit rekening, debit dan kredit. Kemudian penyesuaian, ya itu juga ada debit dan kredit atau biasa disebut dengan jurnal penyesuaian di sini. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Jadi ini kolom untuk worksheet atau kertas kerja atau neraca lajur. Kemudian selanjutnya, fungsi worksheet atau neraca lajur. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual. Worksheet itu tidak diperlukan apabila perusahaan sudah memiliki sistem komputerisasi yang baik. Jadi sebenarnya hanya untuk meringkas saja, tapi biasanya kalau sudah pada bisa mengerjakan itu ya laporan keuangan dan sebagainya, worksheet itu jarang dipakai walaupun juga secara manual mengerjakannya. Kemudian kertas kerja ini merupakan catatan akuntansi yang sifatnya tidak permanen. Jadi setiap tahun bila diperlukan dia dibuat baru ya. Jadi tidak permanen, tidak mengikuti atau melanjutkan kertas kerja yang lalu. Jadi selalu dibuat baru setiap periodenya. Kemudian saya lanjutkan. Tahapan dalam menyiapkan kertas kerja. Nah, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam menyiapkan kertas kerja. Yang pertama, menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi neraca saldonya tadi setelah diposting ke buku besar, angkanya masing-masing berapa, nah itu dicatat. Kemudian yang kedua, memasukkan data jurnal penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Jadi tadi penyesuaiannya berapa, masukkan ke situ angkanya. Kemudian memasukkan saldo yang telah disesuaikan dalam kolom neraca saldo. Jadi kalau di sini tadi ya, di sini sudah ada angkanya sebelum ini berapa. Terus kalau ada penyesuaian, masukkan ke kolom penyesuaian. Terus nanti angkanya dari sebelum dengan penyesuaian ini dijumlahkan atau dikurangkan ketemu neraca saldo setelah penyesuaian ini. Gitu. Nah, nanti setelah itu, memindahkan tiap saldo masing-masing ke akun yang ada di kolom neraca dan kolom laba rugi. Nah, untuk masing-masing kolom laba rugi dan neraca, hitunglah total saldo debit dan kredit. Selisih debit dan kredit dalam laba rugi ini harus sama dengan selisih debit kredit di neraca. Nah, jadi nanti di sini dari setelah ini tadi kita geser, masukkan yang laba rugi, masukkan laba rugi, yang neraca masukkan ke neraca. Oke, ilustrasinya nanti menyusul. Kalau sudah ya membuat laporan
atau kertas kerjaan rencana lanjut, kita membuat jurnal penutup. Nah, langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun jurnal penutup. Yang pertama, nah ini yang harus ditutup. Nah, ini yang harus dihafalkan ya Bapak Ibu. Jangan sampai keliru dalam membuat jurnal penutup. Jadi langkah-langkah yang diperlukan, yang pertama, menutup seluruh akun pendapatan dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Kemudian yang kedua, menutup semua akun beban. Jadi yang ditutup adalah rekening pendapatan dan beban. Menutup akun itu berarti jurnalnya dibalik. Kalau kemarin saldonya di debit, berarti dibalik diletakkan di kredit. Demikian pula sebaliknya. Kalau kemarin saldonya di kredit, menutupnya itu dengan meletakkan saldo itu di sebelah debit ya. Jadi dimasukkan dalam akun atau bukan akun ya, dalam debit atau kredit yang berlawanan dengan saldo normalnya. Seperti itu. Jadi untuk menutup akun beban, debitnya adalah ikhtisar laba rugi dan kreditnya adalah semua akun beban. Kemudian menutup akun ikhtisar laba rugi yang didebit adalah akun ikhtisar laba rugi dan kreditnya adalah modal bila laba. Ya, bila rugi bagaimana? Ya sebaliknya, berarti debitnya modal, kreditnya itu adalah ikhtisar laba rugi. Kemudian selanjutnya menutup privo atau drawing apabila ada ya. Privo itu adalah pengambilan pribadi pemilik perusahaan. Jadi ditutup ya atau diakui privo itu diambil, tetapi pengambilan privo itu adalah mengurangi saldo modal ya. Nah, maka dia harus ditutup. Oke, seperti itu. Kemudian penyusunan jurnal penutup hanya perlu dilakukan hanya pada akhir periode akuntansi saja, yang biasanya 1 tahun. Jadi tidak dilakukan terus-menerus per bulan, tetapi hanya pada akhir periode saja. Oke, nanti kalau sudah dilakukan jurnal penutup ya, nah ini penjelasan selanjutnya. Ayat jurnal penutup dilakukan setiap akhir tahun tutup buku. Yang ditutup adalah akun-akun yang merupakan komponen laporan laba rugi. Nah, silakan coba lihat semua akun yang ada di kolom laba rugi dalam neraca lajurnya tadi. Nah, itu semuanya ditutup. Nah, kemudian karena akun yang akan ditutup harus bersaldo 0 pada akhirnya, maka saldo yang di normal, saldo normal di kredit di debit, saldo normal di debit di kredit. Jadi dibalik ya. Ketika melakukan ayat jurnal penutupan, kita membutuhkan akun sementara, akun untuk lawan ya, yaitu ikhtisar laba rugi dan atau income summary. Nah, kemarin saya bilang ya, jadi kalau dalam membuat jurnal itu harus balance. Kalau ada debitnya harus ada kreditnya. Nah, maka kalau ini tadi dibuat jurnal penutupnya, maka lawan akunnya itu apa? Nah, lawan akunnya itu adalah ikhtisar laba rugi. Nah, akun ikhtisar laba rugi ini nantinya juga akan hilang karena juga nanti harus ditutup seperti itu. Nah, ini adalah untuk jurnal penutupnya. Jadi, menutup pendapatan, pendapatan di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Menutup akun beban, ikhtisar laba rugi di debit, beban di kredit. Menutup laba rugi bila laba ya, ikhtisar laba rugi debit, kreditnya adalah modal. Kemudian menutup privo bila ada, modalnya di debit, kreditnya adalah privo seperti itu. Nah, itu slide terakhir kita. Nah, untuk ilustrasi kita akan menunjukkan soal yang kemarin sudah saya sampaikan untuk PR ya, tetapi karena kita waktunya terbatas dan kita tidak tatap muka, maka ini nanti akan langsung kita bahas sekaligus ya nanti. Untuk jawabannya semuanya akan saya share ya melalui grup WA. Silakan nanti dipelajari.
Kemudian pembahasannya disimak baik-baik ya. Jadi seharusnya ini dikerjakan mandiri dulu oleh mahasiswa kemudian dibahas, tetapi karena waktunya terbatas ini berarti langsung saya bahas sekaligus, nanti Anda tinggal mempelajari ya, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke PR yang kemarin sudah saya sampaikan. Nah, kemarin ada PR ya untuk Bapak Ibu. Jadi untuk kasus perusahaan jasa, kemarin adalah kasus untuk perusahaan yang baru berdiri, yaitu perusahaan Tour and Travel Matahari. Nah, ini kemarin ada beberapa transaksi yang terjadi yang harus dikerjakan, yang harus dibuat jurnalnya lebih dulu. Yang pertama, Tiara Putria itu menyetorkan modal tunai senilai 300.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Nanti Anda sambil membuka pekerjaan masing-masing ya, sambil kita cocokkan apakah benar, apakah salah jawabannya. Oke, kita bahas ya nanti di bawah. Yang pertama adalah Tiara Putria menyetorkan uang tunai untuk modalnya senilai 300 juta. Berarti Anda harus membuat jurnal ya. Di sini adalah kasnya bertambah, kas bertambah di sebelah debit ya. Kemudian kreditnya, modalnya bertambah itu adalah di sebelah kredit. Jadi kas pada modal, bacanya seperti itu. Kasnya debit 300 juta, modalnya kredit 300 juta. Ingat, debit dan kredit ini harus sama ya. Tidak boleh yang diisi hanya salah satu saja. Debit diisi, kredit tidak diisi, tidak boleh karena aturannya harus balance antara debit dan kreditnya seperti itu ya. Saya rasa ini benar semua ya, karena kemarin ini saya gunakan sebagai contoh ya. Oke, selanjutnya transaksi kedua. Dibeli tanah dan gedung yang berlokasi di Jalan Pratama nomor 43 Bandung dengan harga tanahnya 100 juta dan gedungnya 50 juta secara tunai. Jadi ini ada pembelian dua aset ya. Pembelian dua aset yaitu tanah dan gedung. Saya jadikan dua halaman ya supaya kelihatan. Nah, jadi di sini ada pembelian tanah dan gedung. Di lokasinya Jalan Pratama, harga tanah 100, harga gedung 50. Nah, ini adalah ada penambahan harta. Maka di sini pencatatannya adalah tanah dan gedung itu adalah aset. Aset bertambah dicatat di sebelah debit. Sehingga tanah di debit 100 juta, gedung di debit 50 juta. Kreditnya, karena semua dilakukan secara tunai, berarti kasnya yang berkurang. Kas berkurang itu di sebelah kredit. Berapa nilainya? 100 ditambah 50, yaitu 150 juta. Seperti itu. Selanjutnya, tanggal 7 dibayar asuransi untuk gedung untuk jangka waktu 2 tahun. Senilai 2.400.000 itu secara tunai. Nah, ini kalau ada asuransi dibayar untuk beberapa tahun ya jangka waktunya, berarti dimasukkan dalam akun asuransi dibayar di muka. Jadi asuransi dibayar di muka debit 2.400.000, kreditnya adalah kas karena dibayar secara tunai. Kas berkurang di sebelah kredit 2.400.000. Oke, seperti itu. Selanjutnya, pinjaman dari Bank Mandiri senilai 65.000 ini cair. Jangka waktu pinjamannya adalah 5 tahun dan bunga tetapnya adalah 1% per bulan. Nah, ketika Bapak Ibu minjem duit ya dari bank, berarti Bapak Ibu itu dapat duit tunai kan gitu. Duitnya cair nih, utangnya di ACC nih. Berarti kasnya bertambah karena dapat duit.
Jadi kas bertambah di sebelah debit 65 juta. Kemudian kreditnya itu adalah karena Bapak Ibu punya kewajiban sekarang ya yang harus dibayar kemana? Ke Bank Mandiri, berarti kreditnya adalah hutang Bank Mandiri. Utang bertambah di sebelah kredit ya. Jadi kas 65 juta debit, kreditnya adalah hutang Bank Mandiri. Nah, bagaimana dengan catatan bunga dan pinjaman ini jangka waktunya? Ini diabaikan dulu. Ini nanti akan kita gunakan ketika perusahaan itu melakukan pembayaran angsurannya. Ya, jadi nanti kalau sudah mulai bayar cicilan, baru nanti diperhitungkan berapa yang harus dibayar. Pokoknya berapa, bunganya berapa. Nah, data untuk jangka waktu dan bunga ini nanti akan digunakan untuk keterangannya seperti itu. Oke, gitu. Kemudian transaksi selanjutnya. Diberi kendaraan L300 sebanyak 5 unit dengan harganya masing-masing 25 juta per unit. Pembayaran ini dilakukan secara tunai dengan kas 75 juta dan sisanya dibayar bulan depan. Nah, di sini ada dua transaksi yang harus dicatat. Yang pertama, Bapak Ibu beli kendaraan baru L300 sebanyak 5 unit. Masing-masing 25, berarti totalnya adalah 125. Nah, tapi yang dibayar secara tunai itu hanya yang 75 juta. Yang sisanya, yang 50 juta, berarti dibayar dengan cara apa? Nyicil atau secara utang. Nah, maka harus dibuat catatannya, hartanya Bapak Ibu itu bertambah. Jadi hartanya bertambah berupa apa? Berupa kendaraan L300. Berarti pencatatannya itu debitnya itu adalah kendaraan. Kendaraan L300 ya. Jadi kendaraan L300 di sini bertambah ya debit senilai 125 juta. Kemudian yang dibayar tunai itu tadi adalah 75 juta, berarti kasnya di kredit berkurang senilai 75 juta. Kemudian yang dibayar bulan depan itu berarti Anda punya hutang untuk bayar itu ya, hutangnya senilai adalah 50 juta. Nah, ingat angka debit dengan angka kredit harus selalu balance atau sama. Oke, seperti itu. Selanjutnya, tanggal 12 dibeli perlengkapan kantor senilai 2.300.000. Nah, berarti hartanya bertambah berupa perlengkapan kantor, yaitu 2.300.000, dan kreditnya itu adalah kas karena dibayar secara tunai sebesar 2.300.000. Tanggal 13 sama perlakuannya ya, dibeli peralatan kantor senilai 15 juta secara tunai. Berarti debitnya peralatan kantor 15 juta, kasnya kredit 15 juta. Lanjut tanggal 17. Dibuka rekening awal untuk bisnis di Bank BCA sebesar 2 juta dan rekening di Bank BNI sebesar 3 juta. Nah, ini kalau Bapak Ibu buka rekening baru berarti Bapak Ibu itu menyetorkan uang tunai ya. Berarti kalau buka rekening baru uang tunainya disetorkan ke bank kan gitu. Nah, berarti uang tunainya berkurang, yang bertambah apa? Saldo di banknya kan gitu. Berarti jurnalnya kasnya dikredit karena digunakan untuk membuka rekening. Berapa? 5 juta. Yang bertambah apa? Yang bertambah adalah saldo di banknya tadi. Berarti ada saldo, biasanya dinamakan langsung akunnya banknya ya, bank A atau bank B. Jadi langsung dicatat bank BCA debit 2 juta, kemudian bank BNI debit 3 juta. Jadi banknya bertambah, kasnya yang berkurang. Seperti itu. Itu ya, untuk pencatatannya. Lanjut lagi kita.
Diterima pendapatan jasa untuk hari ini sebesar 23.500.000. Yang 20 juta itu diterima secara tunai, yang 3,5 juta belum dibayar. Nah, kalau ada seperti ini, kalau tadi Bapak Ibu yang belum bayar berarti namanya utang, tapi kalau Bapak Ibu yang belum dibayar berarti namanya piutang ya, sebaliknya. Nah, di sini Anda yang melakukan pekerjaan tetapi belum dibayar oleh customer, berarti customer itu punya piutang ke Anda. Anda punya duit di customer, ya, seperti itu. Berarti jurnalnya, kasnya tadi yang dibayar tunai di debit 20 juta, kemudian ada yang belum dibayar, berarti ada piutang dagang sebesar 3,5 juta. Kreditnya adalah pendapatan jasa. Jadi pendapatan jasa ya, itu sebesar 23.500.000. Selanjutnya dipasang iklan di Bandung Pos dengan biaya 500.000. Nah, berarti masuknya ke biaya iklan. Debit biaya akunnya saldonya normal di sebelah debit ya. Kemudian kreditnya karena dibayar secara tunai berarti kasnya di kredit 500.000. Lanjut, ini perlakuannya sama, tanggal 25 ya. Dilakukan pembayaran biaya gaji staf sebesar 1 juta secara tunai. Debit biaya gaji, kredit, kas. Nah, sampai sini silakan dilihat apakah sudah betul semua atau belum pekerjaannya. Kalau masih ada yang salah berarti bisa dibetulkan ya. Nah, kemudian di baris paling bawah pada jurnal umum, ya ini namanya jurnal umum, itu harus selalu diberikan jumlahnya. Jadi berapa jumlah antara debit dengan kreditnya. Harus sama atau balance. Bila tidak sama, berarti harus dicek kembali kemungkinan salahnya. Mungkin salah 0, kebanyakan 0, kekurangan 0, atau salah angka, dan sebagainya. Jadi dari depan ini harus sudah balance. Kalau tidak balance, nanti ke belakang-belakang pasti juga tidak balance. Seperti itu. Oke, seperti itu jurnal umum ya. Jurnal umum selesai. Kita masuk ke transaksi penyesuaian. Nah, ini adalah transaksi penyesuaian yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlengkapan yang sisa itu adalah senilai 1.300.000. Nah, lihat di sini tadi. Tadi kita beli perlengkapan kantor itu nilainya tadi adalah 2.300.000. Perlengkapan kantor ya, mungkin ada kertas, alat tulis, bolpen, penghapus, pengharis, dan sebagainya. Nah, tadi belinya senilai 2.300.000. Ternyata pada akhir periode setelah dicek kertasnya itu misalnya belinya sebelumnya itu 110 rim gitu ya. Ternyata setelah dicek tinggal 10 rim, berarti yang 100 rim sudah terpakai kan gitu. Nah, berarti itu harus disesuaikan. Terus selanjutnya ada biaya listrik air telepon untuk bulan Januari 800.000 akan dibayar bulan depan. Nah, ini jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu bayar listrik gitu ya, bayar listrik itu kan tagihannya kan nanti dibayarnya kan bulan depan ya, jadi dibayarnya bulan depan tapi untuk biaya bulan ini kan gitu. Nah, itu dilakukan penyesuaian. Terus ada penyesuaian aktiva tetap dengan metode garis lurus ditentukan 1,5% dari nilai perolehan. Jadi ini kemarin ada yang bertanya ya untuk aktiva tetap, nanti akan saya jelaskan untuk bagaimana pencatatannya. Kita lihat dulu untuk jurnal penyesuaiannya dulu sebentar, ini sambil saya supaya kelihatan semua. Jurnal penyesuaian, jurnal penyesuaian di sini ya. Yang pertama tadi adalah untuk biaya perlengkapan. Nah, untuk pemakaian perlengkapan itu jurnalnya adalah debit biaya perlengkapan, kredit perlengkapannya tadi. Nah, yang dicatat itu adalah sebesar yang dipakai. Jadi tadi perlengkapannya tadi itu kan 2.300.000. Terus ternyata yang sisa itu adalah 1.300.000. Berarti yang dipakai berapa? 1 juta. Nah, 1 juta itu yang dicatat di dalam jurnal penyesuaian. Sehingga debitnya itu adalah biaya perlengkapan, kreditnya itu adalah perlengkapan yang tadi sudah dibeli di awal tadi. Seperti itu. Senilai berapa? Senilai yang dipakai yaitu 1 juta. Oke, seperti itu.
Kemudian selanjutnya tadi adalah biaya listrik, air, dan telepon. Nah, biaya listrik, air, dan telepon ini dibayarnya di bulan depan. Berarti Anda mencatatnya debitnya adalah biaya listrik, air, dan telepon. Kreditnya itu adalah hutang yang masih harus dibayar atau boleh ditulis hutang saja. Ini harus dibayar di bulan depan, maka dia dicatat. Biayanya sudah ditulis sebagai biaya karena itu adalah untuk biaya bulan ini, seperti itu. Oke, demikian. Kemudian selanjutnya, aktiva tetap. Nah, penyusutan aktiva tetap. Untuk mencatat penyusutan, itu debitnya adalah biaya penyusutan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Jadi ini, selalu seperti itu, debitnya biaya penyusutan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Tidak boleh terbalik ya. Tidak boleh akumulasi penyusutan di debit, biaya penyusutan di kredit. Jadi, debitnya selalu biaya penyusutan, kreditnya selalu akumulasi penyusutan. Nah, di sini dia menggunakan metode garis lurus. Jadi metode dalam penyusutan aktiva tetap itu banyak. Di antaranya adalah metode garis lurus. Nah, metode garis lurus itu seperti apa? Metode garis lurus itu adalah seperti ini. Penyusutan metode garis lurus itu menggunakan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Jadi, harga perolehan ini adalah harga atau biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta itu tadi. Jadi misalnya Anda beli AC, kemudian dalam pembelian itu masih terdapat biaya pemasangan misalnya, atau biaya kabel untuk pemasangan misalnya, dan sebagainya. Nah, itu dimasukkan semuanya dalam harga perolehan. Jadi AC-nya itu nilainya berapa? Tadi misalnya belinya AC harganya 3,5 juta, terus biaya pemasangannya 100.000, berarti Anda harus mencatat AC itu sebesar 3.600.000, seperti itu. Itu, jadi dimasukkan ke situ. Nah, apabila belum diketahui tarifnya, berarti Anda harus menghitung harga perolehannya berapa, dikurangi nilai residu. Nilai residu itu adalah nilai yang diperkirakan, nilai sisa yang diperkirakan berapa pada saat periode tertentu. Jadi misalnya, tadi beli AC, AC itu kira-kira umurnya berapa sih? 4 tahun ya, atau 8 tahun misalnya. Nah, nanti setelah 8 tahun, kira-kira AC itu nanti masih ada nilainya enggak? Kalau dijual atau ditukar. Nah, itu diperkirakan oleh perusahaan. Kalau diperkirakan masih ada 1 juta misalnya, nah berarti diperkirakan nilai residunya adalah 1 juta. Dibagi umur ekonomis atau umur hartanya itu berapa? Nah, ini saya contohkan di sini misalnya NMAX. Misalnya penyusutan NMAX ya. NMAX itu ketika Anda beli harganya misalnya 25 juta. Dia diperkirakan hidup atau berumur 8 tahun. Kemudian setelah 8 tahun diperkirakan nilai NMAX itu kalau dijual masih laku 10 juta misalnya. Berarti penyusutan NMAX dihitungnya adalah per tahunnya 25 dikurangi 10 dibagi 8 tahun. Jadi ketemu penyusutan per tahunnya adalah 1.875. Nah, kemudian ini dalam 1 tahun. Kemudian habis itu ya, ini berarti ya karena dia per tahunnya 1.875, nanti per bulannya langsung dibagi 12 ya. Ini kemarin saya contohnya apa ya, saya kalikan 6, saya lupa. Jadi ini langsung kita hitung ya. Karena ini penyusutan per tahunnya 1.875 ketemunya. Nanti dia langsung dibagi 12, nanti ketemunya adalah berapa ya, dihitung aja. Nah, kemudian tampilan di neracanya nanti
Ini harga perolehan NMAX-nya 25 juta, kemudian akumulasi pada penyusutan pada tahun ke-6. Nah, ini misalnya dijual pas tahun ke-6 ya, berarti ini tadi dihitung, berarti penyusutan 6 tahun itu sudah 11.250. Nah, kita mau jual. Nah, Anda harus hitung nih penyusutannya kira-kira berapa pada tahun tersebut. Nah, harga perolehan dikurangi dengan harga biaya penyusutan tadi, namanya adalah nilai buku. Nah, nilai buku ini dibandingkan dengan harga pasar. Nah, misalnya nih nilai bukunya pada tahun ke-6 itu adalah 13.750 dibandingkan dengan harga pasar. Oh, ternyata harga pasarnya itu untuk NMAX itu masih 15 juta. Nah, berarti ini Anda bandingkan, berarti Anda dapat laba dari penjualan atau pertukaran aktiva atau harta tersebut gitu. Oke, jadi ini seperti ini penyusutannya. Nah, apabila diketahui keterangannya itu adalah harga perolehannya ada angkanya, nilai residunya ada, dan umur ekonomisnya dijelaskan, berarti Anda harus ngitungnya dengan rumus seperti ini. Tapi, tadi di soal ini kan tidak ada keterangannya, dia langsung menentukan prosentasenya adalah 1,5% dari nilai perolehan. Berarti Anda harus langsung mengkalikan saja 1,5% dikali perolehan. Nah, perolehannya tadi berapa? Kita lihat di sini tadi ketika terjadinya transaksi tadi. Oh, gedung 50 juta. Kemudian kendaraan 125 juta. Peralatan 2.300.000, berarti langsung dikalikan 1,5% ya. Ingat, aktiva tetap itu adalah aktiva yang nilainya lebih dari 1 tahun dan tidak mudah untuk dijual belikan. Ya, jadi tadi ada gedung, tanah. Nah, tanah itu tidak disusutkan karena tanah itu nilainya naik terus-menerus ya, tidak menurun sama sekali. Seperti itu. Jadi langsung dicatat. Biaya penyusutan gedung ketemu 750, biaya penyusutan kendaraan ketemu 1875, biaya penyusutan peralatan ketemu 225. Kreditnya akumulasi penyusutan masing-masingnya sama angkanya. Nah, ini kemudian dijumlah ke bawah ya, jumlahnya harus sama antara debit dan kredit. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau jurnal sudah selesai dari tadi di sini ya, tampilan selanjutnya, kita sudah mengerjakan transaksinya, sudah di jurnal, selanjutnya adalah posting ke buku besar. Nah, buku besar ada beberapa bentuk, ini saya berikan bentuk yang paling sederhana, itu adalah bentuk T. Harusnya bentuknya T saja, tapi ini supaya lebih mudah saya berikan kotak-kotak ya, apa-apa. Harusnya tidak perlu diberikan kotak-kotak, langsung bentuknya hanya bentuk T saja ya. Jadi harusnya hanya seperti ini saja, seperti huruf T gitu ya, harusnya itu seperti itu saja, tapi supaya lebih memudahkan, nah harusnya hanya seperti ini bentuknya huruf T. Tapi saya berikan kotak-kotak seperti ini supaya lebih gampang mengerjakannya. Nah, di sini nanti akan ada masing-masing akun. Jadi buku besar itu untuk masing-masing akun, semua akun dibuat buku besarnya. Jadi ada akun kas, akun modal, ya, akun tanah, kemudian akun bank, akun biaya, dan seterusnya semuanya masuk ke sini, ya. Nah, semua ini harus diisi sesuai dengan transaksi yang terjadi. Jadi transaksi-transaksi yang sudah terjadi di sini itu diposting ke buku besar semua. Misalnya, tanggal 3 Januari, kas di debit 300 juta, modal di kredit 300 juta. Nah, ini diposting ke buku besar. Kas, Januari, tanggal 3, debit 300 juta. Modal, Januari tanggal 3, kredit 300 juta. Semuanya diposting seperti itu sampai selesai. Misalnya lagi, tanggal 5, tanah debit 100 juta, gedung debit 50 juta, kas kredit 150 juta. Nah, ini kita posting lagi di buku besar, tanggal 5 kas kredit 150 juta, tanggal 5 tanah debit 100 juta, kemudian gedung tadi debit 50 juta. Nah, ini diposting semua. Nah, silakan Anda posting semua nanti ya, diposting semua seperti ini. Semuanya. Kalau sudah selesai,
baru nanti ditulis debitnya ini totalnya berapa, tulis di paling bawah ya. Kreditnya totalnya berapa, dijumlahkan ke bawah. Jadi nanti ketemu saldonya berapa, selisihnya antara debit dikurangi kredit. 385 kurangi 251, 200 adalah 133.800. Nah, angkanya itu ditulis di sebelah saldo yang normal. Saldo normal kas di sebelah debit, berarti dia saldo debitnya 133 juta. Modal, tidak ada transaksi lain, tadi hanya satu tanggal saja, berarti saldo normalnya, ini saldo debitnya 0, kreditnya 300 juta, saldo normal di sebelah kredit, ya saldo kredit 300 juta. Semuanya dihitung seperti itu, sampai selesai. Nah, kalau semua sudah selesai, sudah ketemu ini tadi, saldo-saldonya ini berapa, ini yang dimasukkan ke dalam neraca saldo. Nah, ini saya sampaikan pada teman-teman atau Bapak Ibu yang baru bergabung ya, yang menyimak ini mungkin belum paham, silakan nanti dibuka pada bab 2. Di bab 2 itu sudah ada nanti saldo normal di sebelah debit atau sebelah kredit. Nah, jadi ini yang dihafalkan nanti. Nah, rekening aktiva bertambah di debit, rekening pasiva berkurang di kredit, rekening utang bertambah di kredit, berkurang di debit, dan seterusnya. Yang ini yang harus Anda hafalkan. Ya, gitu. Yang sudah tahu ya nanti diingat-ingat. Oke, kita lanjut kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke sini. Nah, setelah tadi ketemu semua saldonya masing-masing berapa, kita buat neraca saldonya. Nah, dibuat neraca saldonya, dimasukkan semuanya, yang debit masukkan ke sebelah debit, yang kredit masukkan di sebelah kredit. Nah, ingat, penulisan akun dalam neraca saldo ini harus urut, tidak boleh diinjah-injah ya. Jadi tidak boleh sembarangan dilompat-lompat. Yang dimasukkan adalah akun harta dulu. Harta itu harta lancar dan harta tetap. Harta lancar ada kas dan bank, piutang, perlengkapan, asuransi. Harta tetap, harta yang lebih dari 1 tahun umurnya, tadi ada tanah, gedung. Kemudian di bawah gedung ada akumulasi dulu. Akumulasi penyusutan ini adalah masuk di harta, tetapi dia sebagai pengurang harta. Kemudian ada kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan, kemudian akun kewajiban dan modal, yaitu hutang dan modal, kemudian akun pendapatan dan beban. Ya, itu urut seperti itu penulisannya. Masukkan semua saldo yang ada di buku besar ini tadi. Masing-masing, yang debit masukkan debit, yang kredit masukkan kredit. Sampai selesai, kemudian dijumlah. Nah, jumlahnya antara debit dan kredit ini harus balance ya, harus sama. Ini namanya neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, setelah itu kita buat neraca lajur. Nah, neraca lajur tampilannya seperti ini. Ada nomor akun, ada nama akun, ada kolom neraca saldo, debit kredit, penyesuaian debit kredit, NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian, debit kredit, ikhtisar laba rugi dan neraca. Nah, masukkan semua akunnya sama dengan yang ada neraca saldo ini tadi, masukkan semuanya di sini ya, ditulis semua. Masukkan angka neraca saldonya tadi semuanya, masukkan ke sini. Kemudian tadi terjadi jurnal penyesuaian, nah masukkan ke kolom penyesuaian, yang debit di debit, yang kredit di kredit. Yang belum ada akunnya dibuat ya. Jadi neraca saldonya berapa, jumlahnya ditulis dulu, kemudian penyesuaian yang belum ada disusun, dibuat namanya. Yang debit masukkan debit, yang kredit masukkan kredit, kemudian dijumlah. Jumlahnya harus sama antara debit dan kredit. Nah, akun yang ada di jurnal penyesuaian ini nanti juga harus diposting lagi ke buku besar ya. Diposting ke buku besar lagi. Nah, kemudian di sini ada NSSP, kalau di atas tadi mungkin belum saya posting, berarti nanti besok Anda posting ya, supaya kelihatan saldonya berapa setelah penyesuaian. Nah, kemudian di sini, ini kita tarik ke kanan. Jadi kita tarik ke kanan apakah ada penyesuaian atau tidak. Misalnya kas 133.800, oh ternyata tidak ada penyesuaian, sehingga saldonya tetap 133.800. Yang tidak ada penyesuaian berarti saldonya semua sama.
Kemudian perlengkapan kantor. Nah, perlengkapan kantor ini tadi angkanya 2.300.000 ya di sini. Kemudian tadi ada penyesuaian senilai 1 juta kan tadi di kredit. Berarti perlengkapan kantornya 2.300.000 debit dikurangi 1 juta kredit, sisanya sekarang 1.300.000. Gitu ya. Terus akumulasi penyusutan tadi di sini tidak ada angkanya, ada penyesuaian 750, masukkan di sini. Oke, seperti itu. Jadi yang masuk ke angka sini ya, neraca saldo ini adalah yang belum disesuaikan. Nah, di sini tadi neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nanti Bapak Ibu dikurangi ya. Jadi misalnya akumulasi munculnya tadi setelah penyesuaian, berarti di sini tidak perlu masuk. Karena ini saya buatnya langsung neraca saldo setelah penyesuaian. Itu ya. Jadi ini totalnya dijumlahkan. Terus ini sama ya, semua digeser ke kanan, mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurang bila ada. Terus di total ke bawah. Nah, angkanya adalah 442.150. Ini tadi sama dengan yang ada di sini, 442.150. Neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, kemudian kita tarik ke ikhtisar laba rugi. Nah, kemarin ada akun yang masuk ke neraca, yaitu akun aktiva, pasiva, akun harta, kewajiban, dan modal. Berarti akun harta itu dari kas ya sampai dengan akumulasi penyusutan peralatan, ini masuk ke neraca. Kemudian akun utang dan modal, tarik ke kanan masuk ke kolom neraca. Kemudian yang masuk ke ikhtisar laba rugi itu adalah akun pendapatan dan beban atau biaya. Jadi pendapatan dan biaya semua masuknya ke kolom laba rugi. Nah, kalau sudah digeser, dimasukkan sini, tarik ke bawah, debit laba rugi 6150, kredit 2500. Selisihnya adalah 17.350. Neracanya debit 436, kredit 18.650, selisihnya sama 17.350. Nah, ini harus sama selisihnya. Ini berarti ada laba yang terjadi ya. Jadi 17.350. Oke, laba. Nah, kalau laba seperti ini, angkanya adalah di sebelah debit dan kredit begini. Nanti kalau misalnya rugi, selisihnya akan muncul di sebelah kredit dan debit di sini. Gitu. Tapi pada prinsipnya angkanya itu harus sama, ya, seperti itu. Oke. Kemudian dari sini, nah kita tinggal masukkan ke laporan keuangannya. Kita sudah dapat nih laporan laba ruginya, berarti angkanya ini dimasukkan. Kita masukkan ke sini. Laporan laba rugi. Pendapatannya adalah 23,5. Kemudian beban-beban yang terjadi dimasukkan semuanya di sini. Di total jumlahnya berapa? Nah, pendapatan dikurangi dengan bebannya ya, berarti itu adalah laba atau rugi. Pendapatan sekian, kurangi beban sekian, ya berarti ketemu laba bersih usaha. Dalam akuntansi, pengurangan itu diberikan kurung. Ya. Jadi 23,5 dikurangi 6150, ketemu laba bersih usaha sebesar 17.350. Nah, angka laba bersih ini atau rugi masuk ke laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas di sini. Jadi pembuatan laporan harus urut. Yang pertama laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal atau ekuitas. Baru nanti masuk ke neraca. Jadi harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Nah, ketemu laba rugi di sini 17.350 masuk ke perubahan modal atau ekuitas. Nah, kita masukkan dulu modal awal yang belum terpengaruh apapun ya. Modal awal tadi setoran modal awalnya oleh Tiara adalah 300 juta, kita masukkan. Kemudian ditambah bila ada laba bersih. Nah, kalau ada laba ini masuk ke sini, masuk ke 17.350. Saya tulisi dari laporan laba rugi. Ambil dari angka situ ya. Nah, ini diambil dari sini tadi 17.350. Misalnya rugi juga sama masuk ke sini. Nah, yang membedakan, nah ini kalau ada Prevo masuk ke sini ya,
Nah, nanti ketemu di sini angkanya. Jadi kalau ada privo berapa, masukkan ke sini. Privo, kalau ada privo itu mengurang ya. Jadi kalau ada privo, dia mengurang. Tapi kalau tidak ada privo, ya sudah berarti kosong. Nah, laba rugi dikurangi privo ketemu 17.350. Nah, ini menambah dari modal awal. Misalnya di sini rugi, berarti rugi ini nanti akan mengurangi modal ya, seperti itu. Karena ini laba, berarti labanya naik, modalnya naik ya, 300 tambah 17.350, 317.350 ketemu modal akhir. Nah, angka modal akhir ini nanti masuk ke neraca. Oke, seperti itu. Kita masuk ke neraca sekarang. Neraca itu ada dua, isinya adalah aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Pasiva terdiri dari kewajiban dan modal. Nah, harus seperti itu pembuatannya. Urutannya ya. Nah, yang pertama aktiva lancar dulu. Aktiva lancar itu ada pas, kemudian bank, piutang, perlengkapan asuransi. Jumlah ke bawah 146 juta. Total aktiva lancar. Kemudian aktiva tetap tadi ada tanah, gedung, dan sebagainya. Nah, jumlah ke bawah 287. Total aktivanya 433.150. Nah, ini bisa juga langsung ngambil dari neraca lajur yang di sini tadi, angka yang ada di neracanya ini. Jadi ini berapa? Masukkan ke laporannya tadi. Itu ya. Kemudian ini aktifannya 433.150 di sini. Kemudian, sekarang pasifannya kita masukkan angkanya. Kewajibannya ada utang, utang dagang dan utang bank ya. Ada sekian. Kemudian total hutangnya 115. Modalnya ada modal. Nah, modal ini diambil dari angka yang ada di sini, 317, 350. Ambil dari laporan perubahan ekuitas tadi. Total modalnya 317, total pasifanya adalah utang plus modal, total utang 115 ditambah modal 317, 350. Ketemu 433.150. Nah, ini total aktiva dengan total pasifa ini harus balance, harus sama. Nah, masalah mahasiswa biasanya kurang teliti di sini, nanti bisa berbeda jumlahnya. Kalau jumlahnya beda harus dicari sampai ketemu ya. Kenapa kok bisa selisih? Harus dilihat dari atas. Maka dari pengerjaan jurnal tadi harus balance supaya ke belakangnya itu selalu balance ya gitu. Oke, ini laporan keuangan selesai. Sekarang adalah jurnal penutup. Nah, kalau sudah sampai laporan keuangan, kita menutup akun-akun yang tadi ada di laporan laba rugi atau akun-akun nominal. Nah, lihat di laporan laba ruginya ini. Berarti yang ditutup apa saja? Pendapatan jasa dan beban-beban. Ini yang harus ditutup. Ya, kita tutup. Nutupnya gimana? Kita balik akunnya. Lihat tadi di sini. Pendapatan itu saldo normalnya di kredit. Berarti kita tutup dengan debit. Di debit, biaya-biaya tadinya debit, kita tutup di sebelah kredit ya. Kita tutup. Yang pertama menutup rekening pendapatan, pendapatannya berarti di debit. Kreditnya apa lawannya? Muncul akun baru ikhtisar laba rugi. Kemudian beban ditutup. Beban tadi akunnya debit di kredit semua ya. Lawannya apa? Ikhtisar laba rugi, menutup rekening beban. Kemudian menutup laba ruginya juga ditutup. Laba ruginya berapa? Nah, lihat di sini, 23.500 dikurangi 6.150, 17.350. Ditutup, kan saldonya kredit nih, kredit 23.500 dikurangi 6.150 kan masih lebih banyak di kredit ya. 23.500 kurangi 6.150, 17.350. Nah, ini kita tutup di debit. Kreditnya apa? Modal. Jadi ketika laba, modal bertambah, modal di sebelah kredit. Nah, ini juga bisa dilihat dari posting di buku besarnya tadi. Kita cari besar laba rugi, ada nggak ya? Kemarin saya buat atau tidak ya, saya lupa. Oh, di sini belum ada. Nanti ya, kalau Anda bingung, bisa dilihat di sini, dibuat satu buku besar untuk besar laba ruginya. Jadi nanti tampilannya di sini ya, ikhtisar laba rugi.
Kita masukkan tadi dari jurnalnya. Tanggal 31 tadi adalah dikredit 23.500 kan gitu. Supaya lebih jelas ya tampilannya. Terus habis itu tanggal 31 lagi tadi 12, sorry, jurnal penutup itu di akhir periode, jadi tanggal 31 bulan 12. Tadi ada 6 juta, berapa tadi? 6 juta 150. Nah, masukkan di sini 6 juta 150 di sebelah debit. Nanti akan lebih jelas kelihatan di sini. Nah, berarti debitnya adalah 6150. Angkanya. Kredit angkanya adalah 23.500. Sehingga saldonya tadi adalah 17 dikurangi ya. 17.350 di sebelah kredit. 17.350. Nah, ini karena saldonya itu di kredit, maka dia ditutup, dia dicatat di sebelah debit itu ya. Jadi kita pindah angkanya. Kalau ditutup berarti di sebelah debit. Nah, kreditnya adalah modal. Nah, ini nantinya ini juga harus diposting ke buku besar. Ini belum saya posting, nanti bisa diposting ya. Jadi di sini nanti diposting supaya angkanya itu mulai dari 0 lagi. Nah, di sini kita posting. Tadi dia dikredit, berarti di sini kita tutup. Nanti kita posting di sini. 23.500 itu. Nanti sehingga saldonya ini 23.500, ini 23.500, saldonya menjadi 0 gitu. Pada akhir periode dibuat seperti itu nanti. Oke, nah ini belum ada nggak apa-apa. Tapi saya jelaskan. Nanti kalau sudah di perusahaan dagang, ini harus dikerjakan seperti ini. Ini masih perusahaan jasa, belum terlalu seperti itu nggak apa-apa. Tapi Anda sudah tahu caranya. Nah, setelah semua ditutup ya, ingat yang ditutup adalah rekening pendapatan dan beban. Jadi Anda lihat aja di laporan atau neraca saldonya. Pendapatan dan beban ini sudah ditutup semua nih, hilang semua. Sehingga yang masih adalah akun-akun yang di neraca dari kas sampai dengan modal. Nah, ini yang masih ada. Ya toh? Berarti neraca saldo setelah penutupannya itu adalah dari harta dan kewajiban plus modal. Hanya ini saja, karena pendapatan dan beban sudah ditutup. Jadi masih ada saldonya, semua pendapatan dan beban, kecuali pendapatan dan beban. Jumlahnya harus sama antara debit dan kredit. Oke, selesai. Nah, ini adalah satu siklus akuntansi. Mungkin ini banyak sekali materi hari ini, nanti bisa diulang-ulang mendengarkannya. Kalau belum jelas, boleh bertanya ya. Silakan bertanya nanti via Japri, via grup, atau apa namanya, diwakili ketua kelas juga boleh. Silakan dibuka-buka lagi, dipelajari kembali, diulang-ulang ya, supaya tidak mengalami kebingungan. Boleh juga nanti Anda kerjakan ya, dikerjakan ulang supaya bisa ada gambaran, oh ternyata seperti ini gitu ya. Nanti jawaban ini akan saya kirim ya melalui WA Group. Jadi silahkan nanti dipelajari baik-baik. Besok UTS-nya modelnya tidak akan jauh dari ini. Jadi silahkan Bapak Ibu pelajari semua. Untuk mahasiswa baru yang baru bergabung, nanti silahkan mencari materi dari teman-teman ya, atau boleh japri ke saya karena saya juga belum kenal ya. Jadi nanti kalau memang menghendaki materi, atau mungkin nanti kontak ketua kelas untuk dimasukkan ke dalam grup ya. Sekian yang saya sampaikan hari ini. Jadi ini sudah masuk ke penutupan untuk perusahaan jasa. Nanti setelah UTS kita akan masuk ke perusahaan dagang. Kalau ini tadi sudah paham, besok kita akan masuk ke perusahaan dagang. Oke, saya rasa itu yang saya sampaikan untuk materi kita kali ini. Demikian. Saya tutup pertemuan kita yang ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.